dijemput. Pernah dengar itu? Rezeki itu harus dijemput atau tidak? Saya tanya ini, dijawab. Rezeki itu harus dijemput atau tidak perlu dijemput? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang hadir, yang kami muliakan, yang kami cintai di jalan Allah, kita manfaatkan waktu yang mungkin sebentar sampai maghrib, kira-kira hanya 30 menit ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan bekal untuk Bapak dan Ibu, bisa menempuh hidup tanpa hutang, sehingga yang punya hutang mudah-mudahan bisa segera lunas, mendapatkan bekal ilmu yang mudah-mudahan dalam 30 menit bisa untuk dipahami. Semoga ya kami coba padatkan. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, puji kepada Shahibul Bait, kepada Bapak Ibu semuanya tidak terhingga. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Allah yang telah memberikan kami kesempatan untuk mendapatkan pahala darinya dengan menyampaikan ayat-ayat Allah kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kesalahan fatal dalam urusan rezeki kita. Banyak orang meyakini rezeki itu harus dijemput. Pernah dengar itu? Rezeki itu harus dijemput atau tidak? Saya tanya ini, dijawab. Rezeki itu harus dijemput atau tidak perlu dijemput? Yang diyakini harus atau tidak perlu dijemput? Sekarang coba renungkan ini. Ketika panjenengan berada di kandungan ibu, masih belum lahir, jenengan mendapatkan rezeki itu. Ibu kita yang mungkin makan ini makan itu, kemudian tubuhnya ibu dibuat oleh Allah sedemikian rupa bisa mengurai mineral, vitamin, dan mungkin sampah juga dibuang. Kemudian tiba-tiba kita yang ada di kandungan ibu mendapatkan nutrisi yang cukup melalui pusar
Pusar itu bahasa apa, Pak? Usus. Udel itu lah bahasa Jawa. Iki direkam wis kemo setahun bahasa Indonesia sejak Jawa. Placenta. Bahasa sing cendek kan ta. Placenta. Bahasane dhuwur men. Ya sing bentuke kaya usus mlebu pusar ning kata. Itu dijemput, itu kan rezeki. Itu dijemput atau diantar ke kita? Katanya tadi harus dijemput. Padahal itu rezeki loh. Kemudian ketika kita sudah lahir, sudah bisa makan, yang lewat mulut, kalau dibagikan nggak bisa kita lewat mulut, sehingga Allah antar langsung ke pusat kita, langsung ke perut kita. Tapi ketika jenengan masih kecil dan ibu kita menyajikan makanan, makanannya itu sudah berwujud makanan atau masih berbentuk beras mentah, lombok, kacang, goreng, terus dimasak sendiri, atau sudah dalam bentuk terwujud utuh. Makanan yang disajikan ibu utuh atau mentah? Berarti jenengan memilih sendiri menjemputnya atau sudah terima jadi? Terima jadi. Berarti sekali lagi rezeki tidak dijemput ternyata. Dikala kita bayi, kita memang belum bisa makan melalui mulut, sehingga Allah yang mengantarkannya langsung ke perut. Ketika sudah bayi, kita sudah bisa makan, sudah bisa menikmati lewat mulut, sehingga Allah mengantarkannya lewat mulut kita. Ketika dewasa, dia sudah bisa bekerja. Ketika dia sudah berupaya atau bisa berkarya, kemudian mendapatkan bagian, mungkin yang karyawan dapat gaji misalnya. Gaji itu jenengan peroleh sesuai haknya jenengan, atau jenengan yang ngambil sendiri di lemari besinya direktur? Ngambil gaji sendiri atau sudah diberi? Sudah dicatat kan? Itu berarti itu sudah diterima atau ngambil sendiri? Langsung terima dong. Berarti dalam konsep ini, si pemberi rizki sejak kita bayi sampai dewasa, yang memberi rizki adalah Allah. Perbedaannya, ada perbedaan usia di situ. Ketika Allah mengetahui kita masih di kandungan, tidak bisa bekerja, tentu rezeki yang Allah sampaikan langsung ke perut kita. Ketika sudah bayi, itu berbeda lagi cara Allah ngasih rezeki. Ketika sudah dewasa, ada beberapa di antara kita diberikan rezeki melalui pekerjaan. Tapi tidak semua orang kerja dapat rezeki. Kalau Allah ngasih rezeki ke perut kita ketika kita di kandungan ibu, mungkin penyebabnya karena kita masih bayi, kita masih di kandungan. Itulah kenapa diantar langsung ke perut. Ketika kita bayi, balita misalkan, kenapa dikasih barang jadi makanan yang sudah siap santap? Itu karena kita masih kecil, belum bisa bekerja. Ketika kita sudah bekerja sekalipun, karena kerjaan yang kita lakukan itu baik, menghasilkan sesuatu, kita mendapatkan bagian, misalkan gaji. Berarti pekerjaan itu hanyalah jalannya rezeki. Tetapi ada di antara kita, Bapak Ibu, cek sendiri, diri panjenengan sendiri. Ada nggak orang yang sudah bekerja tapi nggak mendapatkan rezeki? Ada. Artinya Allah dalam membagi rezeki tidak harus melalui pekerjaan. Terkadang pekerjaan itu malah menghasilkan banyaknya hutang. Coba jenengan cek dengan seksama. Hutang yang muncul, hutang yang timbul justru efek dari pekerjaan, bukan efek dari kebutuhan makan. Sehingga pekerjaan yang kita anggap adalah jalannya rezeki dan satu-satunya jalan, dan kita sebut harus menjemput rezeki dengan bekerja, menjadi gagal paham ketika sudah bekerja tapi tidak menghasilkan uang.
bahkan ada yang bangkrut, bahkan ada yang tidak terima gaji, bahkan ada yang terlilit hutang begitu banyak. Maka sebenarnya adalah Allah sang pemberi rizki memberikan rizki kepada kita bukan karena pekerjaan kita. Bisa jadi karena ada bayi yang sedang dikandung oleh istri kita, sehingga Allah memberikan rizki melalui pekerjaan kita sebagai orang tua lakinya, kemudian menafkahi istri kita, kemudian dari istri kita lah Allah menanggung bayi yang ada di dalamnya. Bisa jadi kita menerima uang itu bukan karena pekerjaan kita, tapi karena ada rizki anak kita yang Allah tanggung di situ.